Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi informasi ya tentang ini alat di depan saya. Nah, alatnya ini adalah sebuah stafol atau stabilizer voltage. Gunanya untuk apa sih stabilizer voltage itu? Yang pertama untuk menstabilkan arus listrik ya, sesuai dengan namanya stafol. Tujuannya agar listrik rumah kita itu stabil untuk peralatan-peralatan elektronik seperti komputer, TV, atau kulkas ya, yang memerlukan arus dan tegangan itu hanya di 220, tidak lebih atau tidak kurang. Atau misalkan lebih itu nggak sampai di 250 volt, atau di bawahnya yang nyampe 100 atau 150 volt AC ya. Mereknya Matsunaga yang udah pakai servo motor ya. Nah, servo motornya di sini. Ini sudah pakai servo motor untuk menggerakkan di slidernya. Nah, untuk tipenya ini SPC 500N atau 500 VA itu sama saja. Nah, sebenarnya kemarin tuh sudah saya servis sendiri. Waktu beli ini soalnya kondisinya bekas, jadi ala kadarnya saja, tapi sudah saya servis. Untuk kerusakan pertama kemarin yaitu ini saklar ini atau micro switch ini sudah soak, jadi nggak bisa nge-switch lagi. Kedua-duanya udah saya ganti yang baru. Dan juga untuk transistor drivernya, nah ini ada dua jenis, NPN dan PNP. Untuk kedua transistor ini berguna untuk mendrive ini si motornya, dan yang dua ini untuk mengatur otomatis arusnya. Jadi ini sebenarnya mudah, nggak pakai IC atau microcontroller, cuma pakai transistor saja. Dan kemarin itu rusaknya di bagian ini, elko-nya. Elko di sini sudah saya double. Sebenarnya ini cuma satu ya. Elko di sini sebagai penyimpanan arus sementara untuk menggerakkan si servonya agar kembali ke posisi 0 lagi. Nah, sebelum dicolokkan itu posisi slidernya itu berada di sini. Nah, setelah dicolokkan otomatis akan naik seperti ini. Normalnya naik, visualnya tet gitu naik ke atas sampai di batas yang ditentukan. Batasnya itu di 220, jadi kurang lebih slidernya itu di sini. Dan kalau dimatikan saklarnya itu akan kembali ke 0 seperti ini. Nah, tujuan dari kapasitor ini adalah menggerakkan kembali si slidernya supaya kembali ke 0. Tujuan saya menambahkan elko di sini agar tidak kehabisan tegangan saat si servonya itu kembali ke 0 atau kembali ke titik semula. Kalau bawaannya kemarin itu belum sampai slidernya itu kembali ke 0, itu sudah kehabisan tegangan, jadi kurang sedikit gini. Nah, efeknya apa? Kalau dicolokkan kembali itu bisa trip, soalnya angkatannya agak berat. Nah, setelah saya servis normal kemarin, tiba-tiba ini error. Udah saya cek mulai dari gearnya ini, dinamonya juga masih bagus, untuk slidernya juga masih bagus, nggak ada yang kotor. Terus ini transistor drivernya ini sudah saya cek, ternyata masih normal. Dan relaynya juga masih normal. Nah, satu lagi yang belum saya cek saat tes itu, ini tegangannya itu ada di 220 tapi slidernya nggak nyala. Setelah itu saya cek di bagian sini, apa itu bagian ini gulungan dalam.
Nah ini kan ada gulungan luar sama dalam. Yang gulungan dalam itu saya cek, itu kan harusnya ada tegangan output sekitar 9 volt sampai 12 volt CT ya. Itu nggak ada tegangannya. Jadi yang ada tegangan itu cuma di gulungan luar saja sama di area slidernya. Nah setelah saya cek, agak jelimet juga soalnya ini kan kondisinya belinya kan memang bekas gantungan baru, jadi agak rumit kalau masih awam. Ternyata rusaknya itu sepele teman-teman. Nah letaknya itu cuma di sini aja. Nah di sini ini ada kawat yang menuju ke dalam, nggak kelihatan ya. Nah sebentar ya. Nah itu kawatnya itu menuju dalam. Ternyata ini nggak ke solder teman-teman, cuma kegulung, tapi kawat emailnya itu nggak ke solder sama soketnya. Nah jadi nggak ada tegangan yang menuju ke sini. Di sini tegangannya itu 0, dan di gulungan luar sini itu ada 220 volt. Nah di sini ada tadi ditunjuk di 220, cuman sih servonya itu nggak ada tegangannya. Sederhana sekali ya. Terus sudah saya solder dan udah bisa teman-teman, udah kembali ke seperti semula. Ternyata sepele sekali. Jadi kadang udah dicek semua, udah diganti part, dan ternyata masih nihil. Ketelitian itu memang perlu teman-teman. Satu lagi, kalau teman-teman servis itu ketelitiannya juga harus diperhatikan ya. Padahal ini sepele banget, cuma solderan di sini saya nggak lihat, ternyata rusaknya di sini. Sepele banget. Nah sekarang kita cek aja nih, masih bisa atau enggak. Kita colokkan dulu. Nah kita nyalakan powernya. Nah ini udah normal teman-teman, ini di 220, slidernya di sini. Nah itu naik. Kalau dimatikan, nah turun kembali ke posisi 0 lagi. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau servis itu jangan lupa untuk selalu cek dan hasil ketelitiannya itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit sepele tapi bikin pusing seperti ini. Nah oke, untuk videonya mungkin cukup sampai sekian ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.